Satu kata yang ajaib. Di bangku taman duduk seorang laki-laki tua yang tidak tinggi dengan janggut putih. Dia sedang menggunakan payung matahari untuk menggambar sesuatu di pasir. Tolong bergeser, duduk ke samping sedikit. Pavlik berkata padanya dan duduk di sampingnya. Orang tua itu melihat air mata jatuh di wajah anak laki-laki, kemudian dia beranjak ke sampingnya dan berkata, "Kamu kenapa?" "Tidak kenapa-kenapa. Kamu kenapa?" Pavlik memalingkan pandangan matanya ke samping dan berbicara dengan keras. "Aku tidak kenapa-kenapa. Melihat keadaanmu, pasti baru bertengkar dengan seseorang." "Tidak seperti itu." Anak kecil itu berbicara dengan marah. "Aku baru saja lari dari rumah. Hanya karena kakak perempuanku itu. Aku harus kabur." Pavlik dengan menggenggam tangannya itu berkata, "Aku baru saja hampir memukulnya. Dia memiliki banyak cat, tetapi tidak memberikanku satupun." "Tidak diberi, hanya karena masalah kecil ini kamu kabur. Tidak ada artinya lah." "Masih ada lagi. Nenek hanya karena sebuah botol kecil tega mengusirku dari dapur." Pavlik berkata dengan terengah-engah dan bernapas pendek. "Ini tidak ada apa-apanya." Orang tua itu berkata, "Ada yang menindasmu, pasti ada juga yang mengasihanimu." "Tidak ada orang yang mengasihaniku." Pavlik merasa stres dan berteriak, "Kakak laki-lakiku pergi berperahu juga tidak mengajakku." "Kakak laki-lakimu tidak mengajakmu pergi? Hal itu juga tidak masalah. Tetapi kenapa kamu bertanya kepadaku begitu banyak?" Pavlik balik bertanya. Orang tua itu bernapas panjang dan lalu berkata, "Aku ingin membantumu. Saya tahu di dunia ini ada sebuah kata yang ajaib." Mendengar hal itu, Pavlik membuka mulutnya karena terkejut. "Aku akan mengatakan kata ini, tetapi kamu harus mengingatnya. Kamu harus menatap mata orang lain dan mengucapkannya dengan suara yang lembut. Pastikan kamu mengingatnya ya." Orang tua itu berkata, "Kata apa itu?" Orang tua itu membungkuk dan mengarahkan mulutnya ke telinga anak itu, membisikkan sesuatu dan menambahkan dengan keras, "Ini adalah sebuah kata yang ajaib, tetapi jangan sampai lupa bagaimana mengucapkannya." "Aku akan mencobanya." Pavlik setengah percaya, setengah tidak dengan tersenyum berkata, segera pergi untuk mencobanya. Dia melompat dan berdiri, pergi berlari menuju rumah. Kakak perempuannya sedang menggambar di atas meja. Bermacam-macam cat warna berbaris di atas meja. Hijau, biru, merah, kuning, dan lain-lain. Melihat Pavlik, dia langsung mengumpulkan cat warnanya menjadi satu dan menggunakan tangannya untuk menyembunyikannya. "Orang tua itu menipuku." Pavlik berpikir keras, tetapi dia tetap ingin mencobanya. Dia bergerak ke sisi saudaranya dan menariknya dengan lembut. Kakak perempuannya membalikkan tubuhnya. Dia hanya melihat adik laki-lakinya yang berkata dengan lembut, "Kakak, beri aku sedikit cat warna." Tiba-tiba mata kakaknya menjadi melebar. Jari-jarinya mengendur dan tangannya bergerak dari meja. Dia dengan perasaan tidak enak bertanya, "Kamu ingin berapa macam?" "Aku yang warna hijau aja, Kak."
Pavlik menjawabnya. Dia memegang cat itu dan berkeliling ruangan sebentar, lalu mengembalikan cat itu kepada kakaknya. Sekarang, dia sudah tidak membutuhkan cat warna itu, tetapi hanya ingin dengan sepenuh hati mencoba kata ajaib tersebut. Aku akan pergi ke tempat nenek untuk mencobanya. Dia sedang memasak sekarang. Setelah memikirkan itu, Pavlik segera berlari ke dapur. Nenek sedang merebus siomay. Pavlik berlari ke hadapannya dan dengan tangan menengadah dan wajah polos memandang nenek dan dengan lembut berkata, "Nenek, tolong berikanlah satu siomay kepadaku." Nenek mengangkat pinggangnya. Ah, ini ada kata ajaib yang membuat mata nenek berbinar-binar. Setiap kerutan wajahnya tersenyum dengan nyaman. "Oh, kesayanganku, kamu pasti suka yang hangat, yang masih hangat." Dia berkata sambil memilih yang paling bagus. Siomay yang terebus kekuning-kuningan diberikan kepadanya. Pavlik dengan gembira melompat dan mencium dua sisi pipi nenek dengan hangat. "Pesulap, pesulap." Dia teringat orang tua itu yang berbicara dengan penuh percaya diri. Setelah makan siang, Pavlik duduk dengan tenang dan mendengarkan perkataan kakak laki-lakinya. Ketika mendengar kakak laki-lakinya akan pergi berperahu, Pavlik dengan tangannya menepuk bahu kakaknya dan dengan penuh permohonan berkata, "Tolong bawalah aku pergi." Orang yang duduk di sekitar meja menjadi tenang. Kakak laki-lakinya mengangkat alisnya dan tersenyum sinis. "Tolong bawalah dia pergi bersamamu." Kakak perempuannya tiba-tiba berkata, "Ini adalah hal yang mudah bagimu." "Benar, kenapa tidak bisa membawanya?" Neneknya dengan tersenyum berkata, "Tentu harus membawa dia. Tolonglah, please." Pavlik mengulangi perkataannya dengan lembut dan penuh hormat. Kakak laki-lakinya tertawa, kemudian menepuk bahu Pavlik dengan perlahan. Dengan lembut mengusap rambutnya dan berkata, "Ingin menjadi seorang petualang? Oke, mari kita bersiap untuk berangkat." "Oh, dia sekali lagi dia membantuku." Pavlik melompat dan berlari ke jalan. Tetapi di alun-alun sudah tidak ada orang tua. Lampu kosong, hanya beberapa bekas yang tidak bisa dipahami yang tertinggal di pasir. Bekas gambar yang digambar orang tua itu dengan payung. Sebagai bahan renungan, peradaban dan kesopanan adalah kualitas baik yang harus dimiliki setiap orang. Hal ini menunjukkan kualitas dan pencapaian seseorang. Di dalam kehidupan ini, jika kita ingin mendapat pengakuan dan juga dukungan dari orang lain, pertama kita harus belajar tentang peradaban, paham akan kesopanan. Jadilah orang yang tepat. Dengan begitu, suatu saat kita akan menerima kejutan yang tak terduga. Kesopanan dapat membuat kita dapat merasakan ketulusan orang lain. Marilah kita menghargai satu sama lain sehingga tercipta komunikasi yang baik.